Sejauh ini kita sudah mempelajari 3 jenis karya seni rupa daerah. Yang pertama adalah karya seni lukis daerah yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kedua adalah karya seni patung daerah yang merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang ketiga karya kriya atau kerajinan. Kita juga sudah mempelajari teknik-teknik pembuatan karya seni patung 3 dimensi dalam video ini. Teman-teman bisa klik di pojok sini. Teknik pembuatan patung itu antara lain teknik membentuk, teknik merakit, teknik memahat, teknik membutsil, teknik mencetak, dan teknik menempa. Kali ini kita akan melihat beberapa contoh hasil praktik teknik pembuatan karya seni patung dengan bahan lilin berikut ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman ya. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari teknik pembuatan karya seni 3 dimensi dengan teknik membentuk dan membutsil dengan menggunakan bahan tanah liat, seperti terlihat pada tayangan sebelah kiri atas ini. Setelah bentuknya jadi, maka akan dibakar seperti membakar tembikar, sehingga menjadi karya patung yang keras. Kemudian ada juga teknik membuat karya seni patung 3 dimensi dengan teknik memahat. Ini menggunakan bahan kayu. Bisa kita lihat di sini. Dan juga ada teknik pembuatan patung 3 dimensi dengan teknik mencetak, yakni menggunakan bahan semen dan memanfaatkan celengan plastik sebagai cetakannya. Kali ini, yang akan kita praktikkan adalah pembuatan patung 3 dimensi dengan teknik membentuk dan membutsil, seperti contoh pertama ini. Namun bedanya adalah bahan yang digunakan adalah lilin. Dan tentunya setelah jadi tidak dibakar ya, karena lilin akan meleleh. Kita menggunakan bahan ini karena memang bahan inilah yang banyak tersedia di sekitar sekolah kami. Terutama pada saat pandemi ini yang paling mudah kita dapatkan. Selain itu, cukup dengan menggunakan bahan ini, tujuan pembelajarannya masih tetap bisa dicapai. Marilah kita lihat beberapa contoh hasilnya berikut ini. Sekeranjang buah. Hasil karya ini cukup menarik, baik dari segi ide maupun eksekusinya. Karya ini menggunakan paduan warna kuning, merah, dan hijau, yang merupakan padu padan warna yang cukup cocok. Terutama, warna hijau untuk tangkai buah dan warna merah untuk buahnya ini. Sepertinya karya ini cukup dibuat dengan teknik membentuk saja, tanpa perlu banyak menggunakan teknik membutsil. Hasilnya cukup rapi dan eye-catching. Serangga dan cupcake. Terdapat 2 karya, yakni bentuk serangga yang imut dan sebuah cupcake. Untuk serangga menggunakan warna full coklat dan cupcake menggunakan pilihan warna yang cukup yummy. Cake-nya memiliki topping entah krim entah es krim yang berwarna pink, seolah itu rasa stroberi. Dan di atasnya ada sebuah cherry lengkap dengan daun dan tangkainya yang berwarna hijau. Menarik. Karya ini dibuat dengan cara membentuk dan membutsil. Perlu ketelitian dalam membentuk serangga itu. Bentuk daun dan pola pada cupnya itu juga perlu dibutsil dengan hati-hati. Selanjutnya 2 pohon. Ini adalah bentuk pohon. Yang pertama mungkin adalah pohon pinus atau pohon cemara, dan yang kedua itu pohon deodar atau pohon cedar. Sepertinya sih begitu. Untuk membuat karya ini tidak cukup hanya dengan teknik membentuk seperti biasa, tetapi agar pohonnya bisa tegak secara kokoh, perlu penulangan di dalamnya. Penulangan ini bisa dibuat dengan menggunakan kawat, ranting, ataupun lidi. Ini karya yang cukup menarik ya teman-teman. Donat dan turtle droid. Ini idenya sangat menarik. Berbentuk donat, bolong di tengah. Perhatikan warna donatnya menggunakan lilin dengan warna kuning kecoklatan. Terlihat enak. Lalu toppingnya berupa lumeran coklat karamel stroberi warna pink. Lumeran ini terlihat lebih nyata karena ditempel dengan tidak rata di sisi-sisinya. Coba teman-teman lihat di situ, menciptakan kesan lumer. Good job. Adapun karya yang satu lagi berbentuk penyu yang kalau dilihat dari bentuknya terkesan mengotak mirip seperti robot penyu ya. Penyu ini sedang nangkring di atas tanah atau batu berwarna coklat gelap. Bagus. Emoji 3 dimensi. Melihat karya ini mengingatkan kita pada emoji lucu berbentuk kelinci dan onigiri pada aplikasi perpesanan lain. Hanya saja ini bentuknya 3 dimensi. Mata, hidung, dan telinga dalamnya dibuat dengan teknik membutsil dan menempel. Pemilihan kombinasi warnanya juga cukup padu padan, kalem, dan unik. Adapun karya satu lagi mengingatkan kita pada bentuk kudapan dari Jepang, yakni nasi kepal yang disebut sebagai onigiri. Di Jepang, onigiri bisa memiliki bentuk bulat seperti nasi tutung kalau di Indonesia.
bagus ya. Atau bisa pula dibentuk segitiga, mirip seperti karya ini. Onigiri segitiga ini mungkin teman-teman pernah lihat ya di minimarket. Disensor. Warna yang dipilih adalah warna kuning seperti nasi uduk. Sedangkan bagian hijaunya seperti nori, yaitu lembaran rumput laut kering khas Jepang yang dipasang seperti mulut. Dipercantik dengan bentuk mata dan alis seperti sebuah emoticon. Karya yang cukup menarik. Aneka hewan lucu. Karya berikutnya berupa aneka hewan dan beberapa benda lain. Tampak diantaranya berbentuk sapi yang imut ini dan induk kura-kura yang menggendong anaknya, yakni kura-kura yang lebih kecil. Bahkan ada juga bentuk kotak wadah serta bentuk apa itu ya? Apakah itu belut atau... Untuk bentuk hewannya, alih-alih mengambil gaya realistis, di sini malah digunakan gaya kartun, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Bagus. Tugu. Ini adalah salah satu karya unik berbentuk monumen atau tugu. Tugu-tugu seperti ini biasa kita lihat di banyak kota di Pulau Jawa, Bali, ataupun Sumatera. Bahkan diantaranya bisa kita temukan di bundaran atau perempatan berbentuk bundaran. Elemen unik dalam karya ini adalah adanya lilitan dengan warna hijau, oranye, dan juga biru. Di puncaknya ada bentuk piramid, yakni 5 segi 4 atau kerucut dengan tambahan ujungnya berwarna kuning stabilo. Dasarnya memiliki bentuk balok dengan alas persegi. Karya seperti ini mungkin akan lebih baik lagi jika tulangnya dibuat lebih kokoh, sehingga lebih teguh, kecuali jika memang konsepnya sengaja. Ini adalah tugu yang agak miring. Kerja bagus. Ulat dan tugu. Berikutnya adalah karya yang cukup unik, yang tampak berbentuk 2 ekor ulat lucu bertanduk atau berkuping melubungi suatu tugu. Ide untuk membuat bentuk ruas-ruas tubuh ulat yang terpisah lalu disambung merupakan ide yang sangat bagus teman-teman. Secara umum, karya ini mengambil gaya berbentuk bulatan atau rounded, baik pada ulat maupun tugunya. Teknik membentuk digunakan secara ekstensif di sini. Keren sekali. Kucing terpejam. Ini adalah bentuk kucing duduk terpejam, sedang berpikir atau mengingat segala sesuatu yang telah terjadi. Dibuat menggunakan lilin berwarna hijau dan buntutnya kuning. Posisi buntutnya dibuat khas gaya kucing yang sedang duduk, yakni dilingkarkan ke badannya. Hal yang unik dari karya ini adalah ekspresi si kucing ini. Coba lihat, matanya terpejam, seperti sedang berpikir atau merenungi nasibnya sendiri. Pria berjaket tebal. Ini juga merupakan karya yang unik, berbentuk seorang laki-laki dengan rambut sedang seperti tidak sempat sisiran tadi pagi. Mata serta hidung dibuat dengan gaya bulatan-bulatan kecil. Orang ini memakai jaket yang sangat tebal. Bentuk resletingnya yang dibuat dengan lingkaran-lingkaran kecil merupakan ide yang unik. Selain itu, hal yang unik lainnya adalah bagian kerah jaket ini, yang sekilas justru terlihat seperti kalung-kalung besar dengan ornamen-ornamen yang seolah terbuat dari taring macan. Mirip seperti yang terdapat dalam kostum Black Panther. Apakah ini Black Panther? Secara umum, dari semua contoh karya yang ditampilkan di sini, ini merupakan salah satu karya yang selain menggunakan teknik membentuk, juga menggunakan teknik menempel dan membuat seal yang sangat banyak. Oh ya, sebagai catatan, karya patung berbentuk pria berjaket ini memiliki gaya patung baste. Dalam dunia seni rupa, patung baste atau patung dada adalah patung bentuk manusia yang hanya dibuat sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Ya, sebutannya adalah patung baste ya, bukan besti. Kata baste diambil dari bahasa Inggris, yakni bust, yang berarti dada ke atas. Miniatur Monumen Nasional atau Monas. Ini suatu karya yang unik juga, warnanya juga tak biasa, seolah ini adalah Monas yang berasal dari universe yang lain. Hal yang unik di sini adalah bagian landscape atau halaman sekitar Monasnya itu juga disertakan dalam karya ini. Selain membuatnya lebih bagus dan proporsional, hal ini juga membuat bentuk Monas lebih kokoh dan dapat berdiri dengan baik. Bagus sekali. King Cobra. Ini adalah salah satu karya dengan ide paling mind-blowing di sini. Seekor kobra yang standing, berdiri begitu, untuk melindungi telur-telurnya. Seperti ular-ular lainnya, ular kobra memang termasuk hewan yang berkembang biak secara ovipar, yakni bertelur. Meski demikian, tidak semua ular berkembang biak secara ovipar. Ada juga yang ovopipipar, atau bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular delik dan ular boa. Kembali lagi ke karya ini dibuat dengan teknik membentuk dan membuat seal yang harus dilakukan dengan hati-hati sekali. Good job. Tumpeng dan karpet. Karya yang dibuat dengan ukuran imut ini cukup unik, terlihat seperti sebuah nasi tumpeng atau nasi jagung di atas meja. Di sebelahnya terhampar sebuah karpet dengan seseorang duduk di atasnya dengan santai. Cukup unik.
Kupu-kupu dan teman-temannya. Ini dia karya menarik berbentuk kupu-kupu dan beberapa objek lainnya. Bentuk kupu-kupu yang cukup rumit ternyata bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Suatu ide yang bagus ya. Teknik membentuk dan menempel banyak digunakan di sini, termasuk membentuk sulur-sulurnya ini. Pasti sangat rumit. Burger dan paha ayam goreng. Ini juga idenya sangat segar. Pemilihan komposisi warnanya juga unik. Bagian daging ayam berwarna coklat gelap, seolah dibuat dengan bumbu balado atau pindang ayam, sedangkan tulangnya berwarna kuning. Burgernya bahkan lebih menarik. Bagian lembaran kuning itu seperti slice keju, sedangkan potongan-potongan kemerahan seperti sosis, dan lembaran hijau itu seperti sayurannya. Yummy. Boneka salju. Karya berikutnya berbentuk boneka salju, tapi uniknya malah berwarna hijau. Ada 2 boneka salju di sini. Ornamen kancing, mulut, dan tutup kepala dibuat dengan teknik membentuk, membusir, dan menempel. Cukup unik. Itu dia beberapa karya teman-teman kita. Apakah teman-teman punya inspirasi lain? Atau teman-teman punya pendapat lain mengenai karya-karya yang disajikan di sini? Tulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.